wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak ya. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Putri yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa, masjid yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadir kita di Jumat sore hari ini dalam pengajian rutin Majelis Ta'lim Putri Masjid At-Taqwa, kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu itu kita juga bertambah kuat iman kita dan bertambah baik amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan cabang iman yang ke-12, yaitu roja, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore ini kita akan membahas cabang iman berikutnya, yaitu tawakal. Tawakal kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang beriman itu dituntut untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dasarnya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menginformasikan pada kita, baik itu dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk yang sifatnya sekedar deskripsi tentang bagaimana orang yang beriman itu. Misalnya kalau yang dalam bentuk deskriptif itu misalnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Ini kan sekedar informasi bentuknya. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu kan informatif sifatnya, deskriptif saja. Tetapi ada beberapa ayat yang eksplisit yang memerintahkan kita orang yang beriman itu untuk bertawakal kepada Allah. Misalnya perintah yang menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu
orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ini pun juga masih deskriptif ini ya, belum perintah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi masih juga sekedar deskriptif ya. Informatif. Oh suratnya surat Al-Maidah ayat surat Al-Imran ya, ayat 160. 122 juga ada, persis sama ya. Jadi memang ini sering diulang-ulang ini mengenai perintah untuk bertawakal. Nah, lalu kemudian misalnya ayat-ayat yang memerintahkan yang masih begitu juga ya, misalnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kamu bertawakal ya, jika kamu memang benar-benar beriman. Lalu yang sering dalam bentuk perintah itu fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, lalu pengertian tawakal itu apa? Tawakal itu sebenarnya berasal dari kata-kata wakala ya. Itu mewakilkan sebenarnya. Jadi berarti ketika seseorang itu sudah mewakilkan itu kan berarti menyerahkan urusan kepada yang diminta untuk menjadi wakil itu. Nah maka orang yang bertawakal kepada Allah itu berarti menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya. Lalu kemudian makanya tawakal itu lalu kemudian ya kurang lebih definisinya itu yang menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja nanti ada catatannya ya. Menyerahkan segala urusan itu lalu tidak kemudian sama sekali lalu pasif begitu ya. Terus lalu moso borongo begitu. Ya, misalnya ketika sakit bertawakal itu lalu ya kemudian ya sudah diam, nanti kalau Gusti Allah menyembuhkan kan ya sembuh sendiri gitu ya, misalnya ya. Tidak seperti itu tentu saja ya, tentu saja lalu kemudian ya kita di satu sisi diwajibkan untuk bertawakal, di sisi yang lain diwajibkan juga untuk berusaha, makanya ya harus ada usaha untuk berobat. Dalam urusan rezeki ya sama ya. Kalau bertawakal itu lalu bukan berarti kok kemudian engko nak Gusti Allah maringi rezeki kan ya teko dhewe ya. Ya tidak seperti itu ya. Tentu saja memang Allah memerintahkan untuk bertawakal, tetapi ya Allah di sisi yang lain memerintahkan untuk berusaha mencari rezeki ya. Jadi sekali lagi pengertian bertawakal itu sekali lagi menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi dengan catatan ya setelah ada usaha atau kemudian justru setelah bertawakal itu sungguh-sungguh di dalam berusaha. Nah lalu kemudian muncul juga pertanyaan mestinya kan ya. Pertanyaannya lalu kenapa kok mesti bertawakal ya. Apakah tidak usaha saja ya. Apa kalau kemudian kita usaha saja itu ada yang kurang ya. Ya.
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti bertawakal? Ya karena kita ini terikat terhadap keyakinan kita bahwa Allah itu memang Tuhan kita. Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Justru seorang mukmin itu di dalam dirinya mengakui sepenuhnya bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba, itulah makanya memang ya lalu tidak ada jalan lain kecuali memang harus menyerahkan urusan kita itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba, itu berarti Allah memang maha segalanya terhadap kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Lalu ya kita kemudian harus mengakui bahwa Allah itu ya memang yang memberi rezeki. Ya. Kita pada posisi yang diberi rezeki. Ya, misalnya, ya, jadi Allah itu Tuhan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Jadi Allah lah yang memberi rizki. Allah pula yang memberi kita kuasa, karena Allah lah yang maha menguasai. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya. Katakanlah, wahai Allah, zat yang merajai segala kerajaan, tu'til mulka man tasya', Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu maha kuasa. Lalu Allah itu maha ilmu, maha mengetahui, dan Allah juga yang maha memberi ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Loh, ini kan maha segalanya Allah itu. Ya. Maha memberi kesembuhan kalau kita sakit. Makanya doa kita itu kalau kita memohon sembuh itu mesti kita menyebut bahwa Allah sebagai zat yang maha menyembuhkan itu. La syafiya illa anta. Antas syafi, la syafiya illa anta. Engkau adalah maha penyembuh dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Jadi kalau kita sakit ya Allah yang menyembuhkan. Bukan siapa-siapa, bukan obatnya. Dokter obat itu hanya perantara. Kalau sampai kemudian kita sakit berobat lalu kemudian dokter itu yang menyembuhkan atau obat itu yang menyembuhkan, loh itu sudah syirik kita itu. Makanya hati-hati. Jadi sebenarnya yang namanya syirik itu tidak terkait dengan hanya persoalan jimat, persoalan apa itu ya. Wah itu kok mengakui bahwa itu jimatnya itu begini. Orang modern sekalipun kalau kemudian lalu percaya bahwa obat itu yang
menyembuhkan, dokter yang menyembuhkan itu tidak boleh. Ya. Tetap ya bahwa itu hanya merupakan sarana, merupakan media, merupakan wasilah dari kesembuhan itu. Yang menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan seperti ini jangan sampai salah kita. Ya, makanya ya hati-hati. Seakan-akan kan yang membuat syirik itu kan kalau kita percaya pada benda-benda, wah itu kok diminumi sembuh ya. Pakai air putih aja sembuh ya. Air putih sekalipun ya harus dididikkan sebagai wasilah ya. Tapi kalau percaya bahwa air putih itu yang menyembuhkan, yang salah. Orang baca apa Al-Quran ya, lalu hataman, lalu zikir, kan ada sok-sok itu mengumpulkan air-air itu. Loh, kalau percaya airnya itu yang menyembuhkan ya tetap syirik ya. Tidak boleh. Itu hanya wasilah saja, sebagaimana obat itu wasilah. Nah, kita ini kan kadang-kadang sok berpikirnya sing syirik-syirik itu kan sing kira-kira orang-orang zaman tradisional, sing terkait dengan benda-benda yang apa namanya tadi itu membawa kekuatan tertentu ya. Sebenarnya orang modern sekalipun kalau kemudian yang diyakini itu bahwa misalnya minum obat itu yang menyembuhkan ya sama saja. Bukan obat yang menyembuhkan. Iya. Nah iya, betul itu sudah. Alhamdulillah itu. Segala puji bagi Allah bahwa Allah lah yang menyembuhkan lewat wasilah ya, obat. Boleh, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah itu kan pernyataan bahwa kita memuji Allah, Allah lah yang menyembuhkan gitu. Bukan obat itu yang menyembuhkan gitu. Itu hanya lewat perantara saja gitu. Kita sedang kesulitan ya, lalu kemudian kita kan sok-sok ya kesulitan ekonomi, kesulitan apa, lalu kemudian kita minta tolong orang ya. Lalu siapa yang memberi rezeki itu? Ya Allah. Hanya Allah melewatkan jalur lewat orang itu. Tapi kalau kemudian kita berkeyakinan bahwa orang itu yang memberi rezeki kepada kita, salah. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Jadi makanya orang beriman itu selalu Allah ya. Memulai dengan bismillah. Ketika sudah selesai mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Dan zikir itu mestinya ya tidak hanya di mulut, tapi lebih-lebih harus nancep di pikiran kita, menancap juga di hati kita, sehingga itu yang kita yakini ya. Jangan sampai tadi itu salah apa namanya menyebut dan salah keyakinan, apalagi salah keyakinan ya. Ya Allah, alhamdulillah saya itu berobat kemana-mana nggak sembuh, tapi alhamdulillah kok kemarin lewat lantaran misalnya terapis siapa Allah memberikan kesembuhan. Ya begitu bahasanya itu. Jangan lalu kemudian yang menyembuhkan itu yang bersangkutan ya. Nah, ini terkait dengan kesembuhan. Bahkan sampai Allah itulah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Semuanya itu Allah. Yuhyi wa yumit. Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Jadi ini ya yang menjadikan kita itu harus tawakal itu karena ini. Karena memang Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Karena Allah itu Tuhan dan kita hamba. Hamba itu memang ya semuanya, segalanya bergantung kepada Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan. Ya. Makanya ya sudah sewajarnya dan sudah seharusnya
Memang kalau kita itu kemudian bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dan ungkapan tawakal kita kepada Allah itu diantaranya sering diwujudkan dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah itu. La haula wala quwata illa billah itu yang kemudian disebut dengan ucapan hauqalah itu ya. Itu kan pernyataan diri kita ini, la haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan, illa billah kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya tidak hanya persoalan kekuatan dan daya, termasuk kita tidak punya ilmu kecuali ilmu yang diberikan Allah. Kita tidak punya rezeki kecuali rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita tidak punya kekuatan tadi sudah ya. Tidak punya ilmu, tidak punya kuasa kecuali kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak punya kesehatan kecuali kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang diberikan oleh Allah. Semuanya itu kemudian lalu kita larikan ya. Ujung-ujungnya itu harus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhenti kepada media tadi itu. Ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita mengabaikan itu, enggak juga. Allah pun juga memerintahkan kita untuk mengakui faktor wasilah itu, faktor lantaran itu. Ya. Diakui, tidak kok kemudian lalu memang ujung-ujungnya Allah, tapi juga harus diakui yang menjadi lantaran-lantaran tadi. Maksud saya begini, misalnya ya terkait dengan persoalan kita hidup di dunia ini kan jelas yang menghidupkan Allah, yang menciptakan Allah. Tetapi melalui siapa, Bu? Melalui orang tua kita. Allah itu tidak kok kemudian lalu kamu hanya beribadah kepadaku tok, enggak. Kamu juga harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Coba itu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Itu luar biasa Allah itu. Jadi meskipun pada hakikatnya itu semuanya Allah, tapi Allah tetap mengakui ya jalur-jalur yang menyebabkan segala hal tadi itu. Ya. Jalur yang menyebabkan kita ada di dunia itu misalnya tadi karena bapak ibu kita, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada mereka berdua dan bersyukur kepada mereka berdua. Ya. Allah misalnya zat yang memberi rezeki, tapi kalau kita ada kesulitan, kok kemudian ada orang membantu kita, ya Allah juga memerintahkan kita untuk berterima kasih pada yang bersangkutan. Ya. Sampai-sampai Allah juga menyatakan kalau orang tidak mau bersyukur pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri pun juga menghargai ya faktor-faktor yang menjadi penyebab tadi itu, yang menjadi media tadi itu. Ya. Dalam hal ilmu, betul yang menjadi penyebab kita punya ilmu itu Allah, yang memberikan ilmu itu Allah. Tapi yang punya ilmu tidak kok langsung diberikan Allah begitu, tapi lewat siapa? Lewat guru. Loh, coba Allah itu memerintahkan betapa yang namanya kita itu harus taat dan berterima kasih kepada guru. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan, Sayyidina Ali ya, itu mengatakan saya adalah budak orang yang memberikan ilmu kepada siapa sih hanya satu huruf. Coba bayangkan. Ya. Jadi sekali lagi inilah indahnya Islam gitu ya. Artinya kita diingatkan bahwa memang pada hakikinya semuanya itu Allah, tetapi melalui
media, melalui wasilah, melalui lantaran, ya, sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tertentu. Kita punya rezeki ya karena kita bekerja bisa jadi kepada pihak-pihak tertentu atau dibantu pihak tertentu. Kita punya ilmu diberi oleh orang yang punya ilmu, para guru. Kita sembuh dibantu oleh para dokter, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi maka yang namanya tawakal kepada Allah itu tidak kok lalu kemudian lalu kemudian juga semata-mata Allah, lalu hanya Allah, tidak begitu, ya. Allah pun juga memberikan tadi penghargaan kepada penyebab-penyebab antara tadi. Itulah sebabnya maka tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya tawakal itu tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar, ya, tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar. Dan justru dengan adanya keterkaitan antara tawakal dan ikhtiar itu juga sekaligus memastikan bahwa sebenarnya yang namanya sunnatullah itu berlaku gitu. Ketentuan Allah itu berlaku. Itulah sebabnya maka kemudian salah ketika orang itu lalu kemudian bertawakal dalam pengertian yang salah tadi itu. Bertawakal dalam pengertian yang kemudian hanya pasrah total pasif itu salah. Ya. Coba misalnya kalau kita perhatikan misalnya ya terkait dengan fenomena alam itu, ya. Allah itu tadi misalnya sudah menjamin rezeki, ya. Dan memang betul bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang menjadi hambanya di muka bumi ini. Tidak hanya manusia loh Bu yang dijamin rezekinya itu, termasuk binatang, bahkan binatang yang melata sekalipun, bahkan cicak sekalipun itu dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Tapi coba kalau kita perhatikan, semua itu pasti ada usaha, tidak kok kemudian lalu rezeki itu datang ke mulut binatang itu, kita diam di rumah lalu kemudian otomatis kita bisa makan dengan makanan masuk ke mulut kita sendiri, tidak bisa begitu. Coba burung ya, burung kita perhatikan ya. Burung itu ya dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rezekinya tadi itu. Karena memang itu sudah wa min dabbatin illa Allah rizquha tadi. Tapi burung itu kan tidak diam. Tidak kok kemudian di tempat tertentu saja. Burung itu ya nyatanya dia terbang ke sana kemari. Itu kan berarti dalam rangka untuk mendapatkan rezekinya dia itu. Masya Allah ya. Allah jamin itu loh rezeki. Kalau burung saja sih masih bisa terbang, masih bisa apa gitu ya. Coba bayangkan cicak itu, cicak itu merayapnya di dinding lagi ya. Cicak di dinding diam merayap. Loh delala kok ya ada nyamuk kok. Datang seekor nyamuk ya apa kemudian didiamkan? Enggak, lalu ya berusaha lalu ditangkap. Ya. Masya Allah. Jadi itu cicak loh ya, cicak yang di dinding itu kan betapa kalau kita bayangkan kan sulitnya kayak apa itu mendapatkan rezeki. Tapi akhirnya dapat. Jadi cicaknya sendiri sudah merayap, dia tidak bisa terbang, mangsanya itu bisa terbang. Loh itu kan wes angel itu. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Bisa, berarti memang itulah kehendak Allah. Allah mengatur sedemikian rupa. Lalu berarti manusia yang kayak begini kok sampai kemudian tidak mau berusaha itu ya
Ya cara gampangane iki nek misale kemudian ya dipikir-pikir ya pancen akhirnya ya salah dhewe gitu kan begitu toh gitu. Ya, salah dhewe. Nah itu. Jadi sunatullah tetap berlaku. Jadi kemudian lalu bukan berarti lalu kemudian kalau Allah itu memberi rezeki lalu kemudian otomatis kita bisa datang sendiri makanan ke mulut kita supaya kita bisa, enggak begitu. Ya tetap harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha, itulah sunatullah. Ya. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat, ya. Man jadda wajada, ya. Itu semboyan gitu ya. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dicari. Ya. Ada lagi misalnya fragmen misalnya dalam zaman Nabi itu suatu ketika Nabi sedang di masjid begitu, lalu kemudian ada sahabat yang datang membawa unta, itu tiba-tiba hanya dibiarkan gitu saja. Ya. Nah sama Nabi ditanya, lah kamu tadi apa naik apa? Unta, nah, untamu mana sekarang? Nah itu di depan. Kamu ikat enggak? Tidak usah lah Nabi lah. Nanti kan kalau memang unta itu masih jatah saya kan ya pasti masih di situ. Wadini kok nanti ya situ mang takdir gitu ya begitu. Yang namanya tawakal itu sering dikaitkan dengan takdir. Ikhtiar itu sering dikaitkan dengan takdir. Ya sudah kita tawakal aja pada Allah. Apa kata Nabi? Ya. Ikat dulu baru kamu tawakal. Wong durung diikat kok wis tawakal. Ya. Ikat dulu baru tawakal. Kita punya rumah ya malam-malam ya dikunci lah ya, dikunci dulu, bahkan kuncinya kalau perlu ya entah di apa kuati ya, kaca-kaca sampai dikasih apa teralis, itu namanya usaha. Ya. Jangan kemudian malam-malam pintunya dibiarkan terbuka, tidak terkunci, kita tidur di ada maling ya tawakal, ya jelas salahnya. Rumah sudah dikunci, ya. Kaca-kaca sudah diteralis. Wadene kok bisa dijugil maling, ya. Ya itu memang sudah takdir, ya. Kita suruh gimana lagi? Ya. Motor sudah dikunci, ya. Sholat kok lalu kemudian hilang, ya banyak terjadi. Tapi kalau nggak pernah berusaha kok tiba-tiba lalu kemudian wah harus takdir, tidak bisa. Ya. Ya. Sakit berobat, ya sampai kemudian sekuat tenaga dengan berobat kita itu. Karena Allah sendiri menjanjikan likul lidain dawa, di setiap penyakit itu ada obatnya. Ya berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa berobat dan mendapatkan kesembuhan itu. Di samping berdoa tentu saja. Wadini sudah berobat ya di rumah sakit sampai dokter apapun dilayani, diikuti. Ya. Kok kemudian lalu Allah menentukan lain, ya Allah mengambil saudara-saudara kita, ya itu memang sudah kehendak Allah, takdir, memang sudah saatnya, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Tapi kalau kemudian sakit tidak berobat sama sekali, tengok-tengok lalu sembuh terserah Gusti Allah lah, jelas salahnya. Nah disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini pentingnya bertawakal itu. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa itu balasannya bagi orang yang bertawakal itu? Tadi sudah kita sebutkan di antara yang dinyatakan oleh Allah, balasannya adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa hiya hasbuh. Ya.
barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu, maka Allah akan mencukupkan ya, keperluan orang-orang yang bertawakal. Tapi sekali lagi bertawakal dengan pengertian yang benar tadi ya, tidak pasrah yang salah tadi. Ya. Maka kita itu kan doa kita itu kan selalu ada zikir itu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita itu ya Allah lah yang mencukupkan, karena Allah itu sebaik-baik tempat kita bertawakal itu dan kita minta pertolongan itu ya. Jadi kita semuanya serahkan kepada Allah. Nah, bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman itu kan, orang yang tidak beriman itu kan merasa seakan-akan dengan usahanya itu cukup ya. Dengan usahanya itu cukup. Nah, nyatanya ya sekali lagi dalam kehidupan tidak seperti itu. Orang nyatanya berusaha sekuat tenaga sekalipun ya, kalau Allah kemudian menentukan lain ya tidak berhasil. Dan disinilah maka memang ada ya tadi itu dua unsur tadi itu ya. Ada ikhtiar, ada tawakal. Nah, tentu saja yang paling penting ya orang yang bertawakal itu ya akan mendapatkan balasan surga nanti di hari akhir. Hadis-hadis yang banyak di dalam buku ini silakan nanti dibaca di rumah itu ada jaminan yang masuk surga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, pas maghrib ya selesai ini ya, sehingga alhamdulillah pembahasan tentang tawakal ini cukup banyak dalam sekali pertemuan. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya ya, kapanpun nanti kita bertemu, kita akan memasuki cabang iman berikutnya nomor 14, yaitu bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan cabang iman ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang beriman ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.